Halo guys, kembali lagi bersama saya Argus di Cinema TV. Di video kali ini saya akan kembali meringkas cerita film animasi yang berjudul Louis dan Tiga Alien. Film ini berasal dari Jerman dan dirilis pada tahun 2018. Dan film ini bergenre petualangan yang menceritakan mengenai anak berusia 11 tahun yang berteman dengan alien yang mendarat di belakang rumahnya. Dan sebelum masuk ke videonya, saya ingatkannya bahwa video ini merupakan konten spoiler. Film ini dibuka dengan diperlihatkan sekumpulan anak kecil di suatu bis, dan salah satunya bernama Louis. Louis adalah seorang anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya sejak dini dikarenakan ibunya telah meninggal. Sedangkan ayahnya hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan berusaha membuktikan keberadaan alien. Dan karena obsesinya tersebut sehingga ayah Louis selalu ditertawakan oleh para penduduk. Di sini juga diperlihatkan anak perempuan yang bernama Jennifer yang selalu menganggap dirinya seorang jurnalis. Dan kameramennya yang bernama Patty. Ia selalu mendapat masalah dalam pengambilan video. Di sini juga ada anak lainnya yang bernama Marlon. Ia merupakan anak orang kaya sekaligus tetangga Louis. Dan di sini terlihat Marlon itu adalah anak nakal yang selalu menjahili Louis. Dan di suatu hari di tempat yang sangat jauh dari atas langit, terlihatlah sekumpulan alien yang sedang mempelajari tentang planet Bumi. Dan di sini difokuskan pada tiga alien yang sedang menonton sebuah iklan tikar pijak canggih yang mereka namakan Nubi Dubi. Dan ketiga alien tersebut sangat tertarik dengan iklan tikar itu. Tanpa berpikir panjang mereka pun segera turun ke bumi dengan menggunakan pesawat UFO-nya untuk segera memesan tikar tersebut. Dan di sisi lain di mana Louis yang sedang berada di sekolahnya lagi-lagi dijahili oleh Marlon dan kawannya. Ia juga didatangi oleh kepala sekolahnya dan memperkenalkan seorang wanita yang bernama Mr. Diaken. Ia merupakan pemilik dari sebuah rumah untuk anak-anak yang terlantar. Dan di sini juga kepala sekolahnya berniat memindahkan Louis ke tempat Mr. Diaken karena ia melihat Louis hidup seperti tidak terurus. Louis yang tidak mau pindah ke tempat Mr. Diaken berusaha menolak, akan tetapi kepala sekolahnya tetap ingin memindahkannya jika ia memang terbukti hidup dengan terlantar. Sepulang sekolah, Louis pun segera meminta tolong kepada ayahnya untuk pergi menemui kepala sekolahnya. Akan tetapi ayahnya lebih memilih tidur karena terlalu lelah akibat begadang untuk mencari keberadaan alien. Dan di sini Louis terlihat kesal dan bersedih. Setelah beberapa saat, tiba-tiba alat pendeteksi alien milik ayahnya menyala dan muncullah pesawat alien dari luar jendela. Louis pun kaget dan segera mengikuti pesawat tersebut. Dan ia pun bertemu dengan ketiga alien tadi. Mereka pun sedikit ketakutan dan si alien tadi menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk mencari Nubi Dubi, yaitu karpet pijak tadi. Dan setelah itu para alien pun menyembunyikan kapalnya di dalam gudang yang berada di belakang rumah Louis. Setelah itu mereka segera pergi dan melihat orang tua Marlon yang akan berangkat untuk liburan selama beberapa hari. Dan tanpa berpikir panjang, para alien tersebut langsung masuk ke rumah Marlon dan menonton iklan Dubi Dubi di TV. Sedangkan Louis segera pergi membangunkan ayahnya dan berencana memberitahukan ayahnya tentang kedatangan tiga alien tersebut. Dan Louis bertanya kepada ayahnya bahwa apa yang akan kamu lakukan jika alien benar-benar mendarat. Dan ayahnya pun menjawab bahwa ia akan menembak alien tersebut dengan senjata pembeku yang sudah ia rakit untuk menangkap alien. Karena ayah Louis menganggap bahwa alien itu jahat dan sangat berbahaya.
Mendengar itu, Louis pun membatalkan rencananya untuk memberitahukan ayahnya bahwa alien telah mendarat di belakang rumah mereka. Karena Louis menganggap alien yang ia temui itu adalah alien yang baik. Dan Louis pun segera menyembunyikan alat pendeteksi alien yang ada di rumah mereka. Dan telepon rumah Louis pun berdering. Dan itu adalah kepala sekolah Louis yang menelpon. Ia memberitahukan bahwa ia akan pergi ke rumah Louis untuk memastikan apakah Louis benar-benar hidup dengan baik. Louis pun cemas dan segera pergi ke rumah Marlon dan memutuskan untuk bersembunyi di rumah tersebut bersama ketiga alien tadi. Dan di sini Louis juga membantu para alien untuk memesan satu paket Nubi-Dubi. Setelah itu datanglah Valentina, yaitu seorang pembantu yang bekerja di rumah Marlon. Mereka pun segera bersembunyi, dan di sini diperlihatkan bahwa para alien itu mampu meniru wajah siapapun hanya dengan memakan rambutnya saja. Dan salah satu alien yang menyamar menjadi hewan peliharaan Marlon tiba-tiba melakukan hal konyol, di mana ia berbicara kepada Valentina. Sehingga Valentina ketakutan dan alien itu pun menunjukkan wajah aslinya. Valentina yang ketakutan melihat alien itu tiba-tiba langsung pingsan. Di sisi lain terlihatlah Marlon yang ternyata berada di dalam kamarnya. Marlon keluar dan heran melihat Valentina yang pingsan. Di situ Marlon juga menemukan Louis yang bersembunyi di balik gorden jendela. Marlon pun marah dan para alien pun membantu Louis dengan menyamar menjadi orang tuanya. Dan mereka pun berhasil memaksa Marlon untuk kembali ke kamarnya dan menguncinya. Setelah itu Louis pun ingat tentang kepala sekolahnya yang akan segera datang ke rumahnya. Dan mereka pun memiliki ide di mana salah satu alien menyamar menjadi ayah Louis dan menukar alamat rumah Louis dengan rumah Marlon. Ketika kepala sekolahnya datang, ternyata ia bersama dengan Mr. Diaken. Louis pun cemas dan ia berhasil meyakinkan kepala sekolahnya itu bahwa ia hidup dengan bahagia. Dan di sisi lain, terlihatlah ayah Louis yang masih tidur dan bermimpi tentang ingatannya sewaktu kecil dulu, di mana ia pernah melihat alien yang sangat mengerikan. Ia pun ketakutan dan segera menggambar wajah alien tersebut dan memberitahukan ke orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya malah tertawa dan ayah Louis pun terbangun. Di situ terlihatlah rumah Louis dipenuhi dengan asap dan asap itu berasal dari alat pendeteksi alien yang disembunyikan Louis tadi. Ayah Louis yang melihat alat tersebut menyala, ia pun segera sadar bahwa alien telah mendarat di tempat mereka. Ia pun segera keluar rumah dan memberitahukan para penduduk tentang kedatangan alien sehingga membuat rencana Louis ketahuan. Louis pun segera berlari akan tetapi Mr. Diaken dan kepala sekolahnya berusaha mengejarnya. Dan di sini juga terlihat Mr. Diaken yang selalu diperhatikan oleh bapak-bapak penjual es krim. Kembali ke Louis dan ketiga alien tadi di mana mereka bersembunyi di sebuah minimarket. Dan di situ para alien berpikir untuk segera kembali ke tempat mereka. Louis pun mengatakan bahwa ia juga ingin ikut bersama alien tersebut karena ia tidak mau ditangkap dan dibawa ke rumah Mr. Diaken. Setelah itu mereka pun segera ke gudang dan akan segera pergi menggunakan pesawat UFO mereka. Akan tetapi pesawat tersebut mengalami masalah pada mesinnya. Salah satu alien pun berusaha memperbaiki pesawat tersebut. Dan tanpa mereka sadari ternyata Jennifer dan Patty melihat mereka dari kejauhan. Oh, wow. Real aliens? Patty, keep shooting. This will be the biggest story. Kembali ke alien tadi di mana ia sudah berhasil menemukan penyebab masalah pada mesin pesawat tersebut. Akan tetapi bukannya pesawat itu semakin membaik tapi malahan semakin hancur.
Dan Louis pun memiliki ide di mana mereka pergi ke rumahnya dan memakai ruangan kerja ayahnya untuk meminta bantuan kepada pesawat induk alien untuk segera datang menjemput mereka. Dan sewaktu mereka berada di ruangan ayah Louis, salah satu alien pun menemukan gambar suatu makhluk yang merupakan gambar alien jahat yang ayah Louis lihat waktu kecil dulu. Dan alien tersebut bernama Tontonian. Dan ketika mereka sudah mendapatkan jawaban dari pesawat induk mereka, mereka pun meminta dijemput di sebuah bukit yang sangat sepi yang bernama Dragon Peak. Setelah itu, Louis pun segera pergi membereskan pakaiannya dan menulis surat perpisahan untuk ayahnya. Lalu Louis dan para alien itu pun segera berangkat menggunakan mobil Marlon. Akan tetapi karena mereka tidak bisa menyetir, maka para alien tersebut kembali menyamar menjadi orang tua Marlon dan meminta Marlon untuk mengemudikan mobilnya itu. Dan di sisi lain terlihatlah ayah Louis yang didatangi Valentina. Valentina memberitahukan kepada ayah Louis bahwa ia telah melihat alien yang menyamar menjadi orang tua Marlon. Dan setelah itu terlihatlah orang tua Marlon yang baru pulang dan segera mencari anaknya itu. Karena ia mengira bahwa Marlon lah yang telah membuat rumahnya berantakan. Dan ayah Louis pun segera datang ke rumah Marlon dan segera berusaha membuktikan kepada wartawan bahwa orang tua Marlon itu adalah alien yang menyamar. Akan tetapi ia tidak bisa membuktikannya karena mereka adalah orang tua Marlon yang asli. Setelah itu datanglah kepala sekolah Louis bersama dengan Mr. Deacon. Ia bertanya ke ayah Louis tentang keberadaan anaknya. Dan tetangga mereka yang melihat Louis pergi segera datang memberitahukan mereka bahwa ia melihat Louis dan Marlon pergi ke Dragon Peak. Orang tua Marlon pun khawatir dan mengira bahwa anaknya tersebut benar-benar telah diculik oleh alien. Mereka pun segera mengejar dan menggunakan mobil pengantar paket yang baru datang karena ban mobil ayah Marlon lagi bocor. Dan di sini masih terlihat si penjual es krim yang tetap mengawasi Mr. Deacon dari kejauhan. Kembali ke Louis dan Marlon, di mana di situ Marlon bingung karena ia dikejar-kejar oleh mobil pengantar paket. Dan ia pun bertanya tentang apa yang terjadi. Di sini Louis memberitahukan hal yang sebenarnya, di mana yang bersama mereka itu bukanlah orang tuanya, akan tetapi mereka adalah alien. Dan di situ muncullah Jennifer dan Patty yang ternyata dari tadi mereka berdua telah mengikuti Louis dan para alien itu. Dan ketika mereka sampai di Dragon Peak, mereka pun segera pergi ke puncak bukit tersebut karena Mr. Deacon sudah menyusul mereka. Dan terlihatlah pesawat induk alien yang berada di atas bukit Dragon Peak. If they want to escape, they'll have to position themselves under that ship. What are we waiting for? Let's go! Ayah Louis pun segera menyusul anaknya tersebut dan meminta Louis untuk tidak pergi bersama para alien itu. Dan Louis pun berkata bahwa ayahnya itu tidak pernah memperhatikannya. Ia hanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga Louis akan dipindahkan ke rumah Mr. Deacon. Dan ayahnya pun menjawab bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Louis pergi ke rumah Mr. Deacon karena ia sangat mencintai dan menyayangi anaknya itu. Mendengar hal itu, Louis pun bersedih dan menangis. Akan tetapi Mr. Deacon pun langsung mengambil senjata pembeku dari tangan ayah Louis dan segera mengancam akan membekukan Louis. Untung si penjual es krim tadi datang dan menghentikan Mr. Deacon. Ia mengatakan bahwa Mr. Deacon itu berasal dari planet Tonton dan ia berusaha mengambil air mata anak-anak yang kesepian untuk dijual di planetnya karena di planetnya air mata anak-anak yang kesepian sangat mahal harganya. Dan si penjual es krim pun juga mengatakan bahwa dirinya adalah agen rahasia dari Satuan Pahlawan Galaksi. Ia telah mengikuti Mr. Deacon sejak lama karena Mr. Deacon adalah penjahat dari seluruh galaksi.
Dan di waktu yang sama terlihatlah Mr. Deacon yang berubah ke wujud aslinya, sehingga mereka semua ketakutan. Dan ternyata Mr. Deacon itu adalah Tontonian, yaitu alien jahat yang pernah dilihat ayah Louis sewaktu kecil dulu. Di sini Mr. Deacon berusaha menyakiti ayah Louis, akan tetapi Louis menghentikannya dengan senjata pembeku. Dan ayah Louis pun berkata bahwa untuk menangkap Mr. Deacon kamu harus menggunakan kekuatan penuh senjata tersebut, karena Mr. Deacon terlalu kuat. Dan pada akhirnya Louis pun segera mengaktifkan kekuatan penuh senjata itu dan menembak Mr. Deacon. Dan setelah itu ayahnya pun sangat senang dan segera memeluk anaknya itu. Sedangkan Mr. Deacon akan dimasukkan ke lemari pendingin milik si penjual es krim dan akan dibawa ke pengadilan galaksi. Dan ketiga alien tadi pun sudah mendapatkan paket nubi-dubi mereka. Dan Louis pun membatalkan rencananya untuk ikut pergi bersama para alien itu dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Di sini juga terlihat Marlon yang sudah menganggap Louis sebagai temannya. Sedangkan Jennifer dan Patty melakukan wawancara terhadap ayah Louis karena sudah membuktikan keberadaan alien. Bye, guys! Dan adegan akhir pun diperlihatkan di mana Louis dan ayahnya telah menghabiskan hari-harinya yang ceria. Sedangkan para alien tadi terlihat sudah bermain-main dengan tikar pijatnya. Dan film pun berakhir. Ending film ini sangat mengharukan.